Beberapa waktu yang lalu sudah dibahas apa sih sebenarnya guru penggerak, tapi pada saat itu karena durasi waktu yang mepet maka mungkin penjelasan saya agak kilat, dan hari ini kembali diberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan apa sih sebenarnya guru penggerak itu. Baik, saya akan jelaskan sedikit saja. Tadi Ibu Kepala Sekolah ada menyinggung tentang kurikulum. Ya, insya Allah berganti, Bu. Namanya itu kurikulum berbasis kebutuhan siswa. Ya, berbasis kebutuhan siswa. Lalu apa korelasinya dengan keberadaan kami sebagai guru penggerak, dan apa koneksinya terkait dengan teman-teman yang akan melaksanakan segala hal tentang guru penggerak? Yang pertama adalah bahwa beberapa bulan yang lalu datang pendamping kami, Ibu Santi dari SMP 1. Di situ beliau ada dialog dengan Ibu Kepala Sekolah di kantor. Sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan Pak Yusuf dan Bu Siti terkait guru penggerak di sekolah ini? Jadi saat itu saya bingung karena aksi nyata yang kami lakukan itu daring. Jadi tidak ada orang yang tahu, Bu. Tidak ada yang tahu karena itu daring kami mengerjakannya. Nah, momen kali ini insya Allah tatap muka di tanggal 12. Inilah realnya nanti guru penggerak. Jadi langkah awal dari kesepakatan kita kemarin bersama dengan Ibu Kepala Sekolah yang saya katakan adalah proses identifikasi siswa dari kemampuan, dari minat dan bakat siswa untuk proses pembelajaran nanti di kelas. Langkah pertama yang dilakukan adalah keterlibatan guru BK nantinya dalam mengorek informasi siswa atau murid dari orang tua. Jadi aksi nyatanya adalah saya bercita-cita nanti di tanggal 12 ada hubungan antara orang tua siswa, orang tua murid dan murid kelas 7 dengan menggunakan format yang baku. Di situ ada proses identifikasi guru BK berupa kesehatan siswa, itu yang pertama. Yang kedua berupa kesiapan siswa. Yang ketiga berupa alat yang bisa digunakan siswa dalam blended learning antara tatap muka terbatas dan penggunaan IT kalau nanti itu digunakan untuk mengumpulkan asesmen berupa daring. Jadi Bu, mungkin nanti tetap blended kita, Bu. Ada tatap muka terbatas karena durasi itu nggak cukup untuk menyelesaikan segala persoalan pembelajaran sampai ke penilaian atau sampai ke pengumpulan soal segala macam. Jadi nanti saya tidak ingin mengajari bebek berenang. Mungkin kalau teknis identifikasi itu ada nanti bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang tertulis yang bisa dibuat oleh Ibu BK, yang nanti intinya Ibu BK berhadapan langsung dengan orang tua siswa kelas 7. Nanti teknisnya dibagi itu 2 hari supaya nanti hasil identifikasinya itu bisa diberikan kepada seluruh guru dan seluruh wali kelas. Lalu fungsinya apa hasil identifikasinya? Itu digunakan dalam mengelola kelas oleh masing-masing guru. Sebagai contoh nanti itu ada anak yang berkebutuhan khusus. Contoh misalnya matanya rabun, atau dia kurang mendengar, atau tidak punya HP sama sekali. Jadi perlakuan kita terhadap anak itu bisa kita beda-bedakan nanti melalui proses identifikasi yang dilakukan oleh Ibu BK 2 hari nanti tanggal 12 dan tanggal 13. Itu nanti akan saya upload, Bu. Akan saya upload di Facebook dengan channel Guru Penggerak SMP Negeri 3 Perjuangan. Jadi semalam juga saya dihubungi oleh Bu Handayani, itu mana aksi nyata yang dilakukan oleh guru penggerak sedang berdaki yang ada di SMP 3 Perjuangan. Kami sebagai sekolah pelaksana guru penggerak sudah berbuat. Orang Bapak Ibu sebagai guru penggerak yang langsung berkaitan
ayo berikan aksi nyatanya. Jadi nanti mohon Bu, ketika nanti proses identifikasi yang dilakukan Ibu BK, mohon ada tim untuk memvideokannya Bu, mengambil fotonya, nanti itu kita upload ke saluran guru penggerak sedang beragam yang ada di SMP Negeri 3 Perombongan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tentang kesepakatan kelas, tentang bagaimana budaya positif di sekolah itu dilakukan. Cita-cita saya begini Bu, kami nanti ini kan masuk ke tiap kelas. Tentu ada saja hambatan dalam proses blended learning nanti. Untuk menyikapinya, maka seorang guru dan murid di dalam kelasnya itu harus punya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya tidak boleh dibuat oleh guru sendiri, harus bersama-sama untuk memudahkan pembelajaran. Kesepakatan kelasnya apa yang dibuat? Contoh, saya sudah merancang kesepakatan kelas saya sendiri sebagai ini. Yang pertama, belajar tatap muka dari jam 8 sampai jam 11. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, mengumpulkan tugas atau assessment melalui Google Classroom. Itu poin yang kedua. Itu disusun berdasarkan kesepakatan kelas, tetapi dengan tidak melihat kemudahan dan kesusahan siswa. Jadi kalau nanti siswa ada yang tidak punya HP, poin nomor 3 kesepakatannya adalah jika tidak punya alat, kumpulkan assessment dan soal itu ke sekolah pada hari yang ditetapkan oleh ibu guru masing-masing di pelajaran. Begitunya sampai kesepakatannya itu lengkap. Berapa poin diserahkan pada rekan-rekan semua. Hasil kesepakatan kelas ditandatangani oleh ibu, bapak guru, mapel, dan siswa itu sendiri. Dan itu nanti diberikan kepada orang tua. Jadi dua hal itu dulu yang ingin saya sampaikan. Kalau nanti lebih banyak, nanti agak sedikit membingungkan karena nanti sampai ke RPP juga dibuat. Tapi pelan-pelan Bu. Untuk yang ke depan nanti, harapan pertama saya itu ada proses identifikasi yang dilakukan Ibu BK. Mohon nanti divideokan, difotokan, kirim ke saya biar saya upload. Yang kedua, nanti kesepakatan kelas yang dihasilkan oleh kita semua, saya akan upload itu juga sebagai hasil dari aksi nyata kecil kita terhadap keberpihakan kita kepada murid. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Mungkin ada yang ingin disampaikan sedikit lagi atau lebih kepada Bu Siti, kami persilahkan.